Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram Yardan. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran penjas. Sebelumnya saya mohon maaf jika video buat saya telat karena kan saya kemarin dari perjalanan ke kampung. Baiklah, di sini ada hakikat evaluasi, macam-macam evaluasi implementasi kepada peserta didik. Hakikat evaluasi. Satu, secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Yunani Inggris, yaitu evaluasi dalam bahasa Arab berarti al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akan katanya adalah value, dalam bahasa Arab berarti al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan adalah penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sudijono 2007 halaman 1. 2. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan dalam mencapai. Ari Kunto 2006. 3. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses pelanjutan tentang pengumpulan penafsiran informasi dalam menilai asesmen kebutuhan yang dibuat untuk merancang suatu penilaian. 4. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan dengan pengumpulan atau penafsiran informasi dalam menilai asesmen keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara rasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sengaja dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang yang berkaitan dengan suatu yang dikerjakan. Yang berlanjut, informasi disebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Macam-macam evaluasi. 1. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksud untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang dirancang. Winkel menyatakan bahwa dimaksud dengan evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung, agar siswa dan guru memperoleh informasi feedback mengenai kemajuan yang telah dicapai. Dengan kata lain, evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengetahui beberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang berhasil dan siapa yang dianggap belum berhasil untuk melanjutkan diambil tindakan-tindakan yang tepat. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Winkel mendefinisikan evaluasi sumatif sebagai penggunaan tes-tes dan akhir periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa semua unit pembelajaran yang diajarkan dalam satuan semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi. Adapun yang tujuan utama dari evaluasi sumatif adalah untuk melakukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh program pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Fungsi evaluasi sumatif ini adalah untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Manfaat evaluasi sumatif untuk menentukan nilai, untuk menentukan seseorang anak dapat mengikuti kelompok dalam menerima program, untuk mengisi catatan kemampuan siswa. Yang terakhir, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa. Kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perilaku yang tepat. Evaluasi
diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal selama proses maupun akhir pembelajaran. Pada tahap awal dilakukan calon siswa sebagai input. Dalam hal ini, evaluasi diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal yang dipengetahui persyaratan yang harus dikuasai oleh siswa. Pada tahap proses evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan pembelajaran mana yang masih belum dikuasai dengan baik, sehingga guru dapat memberikan bantuan secara dini agar siswa yang tertinggal terlalu jauh. Sementara pada tahap akhir evaluasi diagnostik ini untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa atas seluruh materi yang telah dipelajari. Perbandingan tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Di sini ada tabel, yaitu tabel pertama ditinjau dari fungsi. Terus tes diagnostis mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Kedua, menentukan kesulitan belajar dalam kesulitan belajar yang di dalam. Yaitu selanjutnya ada tes formatif, umpan balik bagi siswa, guru maupun program untuk menilai kelaksanaan suatu program unit program. Yang terakhir ada tes sumatif, memberi tanda telah mengikuti suatu program dan menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Cara memilih tujuan yang dievaluasi. Memilih tiap-tiap keterampilan persyaratan. 2. Memilih tujuan setiap program pengembangan secara berkembang. 3. Memilih yang berhubungan dengan tingkah laku fisik, mental, dan perasaan. Mengukur semua tujuan instruksional khusus. Selanjutnya mengukur tujuan instruksional umum. Scoring, cara menyekor menggunakan standar mutlak dan relatif. Menggunakan standar mutlak, menggunakan standar relatif. Implementasi ke peserta didik. Evaluasi bisa dilakukan dengan diadakan kuis setiap bulannya, karena itu bisa membuat peserta didik mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan juga jangan membuat suasana menjadi tegang, karena itu tidak efektif. Buatlah evaluasi yang menarik, disukai peserta didik, dan membuat mereka lebih fresh. Serius tapi santai. Mungkin itu bisa menggunakan dengan esai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.